Halo semuanya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem pendukung keputusan yang pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi eh, pada pertemuan yang terakhir itu saya sudah sempat membahas mengenai sistem pendukung keputusan, mengenai definisi-definisi terkait sistem pendukung keputusan ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai keputusan itu sendiri. Di dalam terminologi pengambilan keputusan, ada dua jenis eh, keputusan. Yang pertama adalah program decision, atau suatu keputusan yang diambil berdasarkan rule atau prosedur, atau metode yang kuantitatif. Jadi prosedurnya, rule-nya itu sudah ada. Kalau situasinya seperti apa, maka kita memutuskan seperti apa. Policy-nya seperti apa. Nah, jadi program decision seperti itu. Kalau non-program decision, itu adalah keputusan yang diambil itu eh, terkait dengan hal situasi yang tidak biasa atau situasi yang pengecualian atau situasi yang tidak selalu berjalan eh, berdasarkan prosedur tertentu gitu. Itu namanya non-program decision. Nah, di dalam definisi yang lain ya, di dalam buku yang lain, di dalam definisi yang lain disampaikan oleh Anthony Gori dan Michael Scott Morton yang di mana dia mengembangkan framework untuk dasar-dasar pada penelitian terkait sistem pendukung keputusan. Dia menyampaikan ada tiga keputusan. Yang pertama adalah structure decision, di mana structure decision itu sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang sudah dibahas tadi, yaitu program decision. Sedangkan unstructured decision dapat disamakan dengan non-program decision. Nah, structured decision itu adalah keputusan di mana variabel-variabel yang ada itu terdiri dari keputusan yang diketahui atau dapat diukur. Maksudnya diketahui atau dapat diukur itu misalnya keputusannya itu berdasarkan aturan-aturan sudah ditetapkan atau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, atau definisi yang lain lagi yang mudah-mudahan lebih memperjelas adalah bahwa structured decision itu adalah suatu keputusan yang bisa diambil secara eh, yang bisa diambil secara berulang atau terjadi secara rutin, di mana pengambilan keputusan itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ini predetermine itu adalah sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi situasinya itu sudah terstruktur dengan baik gitu. Aturan-aturannya sudah jelas. Dan biasanya hal ini bisa diotomatiskan atau bisa diprogram. Maka ini disebut sebagai structured decision atau program decision. Nah, tadi saya katakan bahwa structured decision itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah diambil atau sudah ditetapkan sebelumnya, atau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu prosedur atau aturan itu berdasarkan apa? Bisa berdasarkan kebiasaan atau habit, bisa berdasarkan policy atau aturan dan prosedur yang berasal dari pengalaman teknikal atau pengetahuan yang ada yang dimiliki sebelumnya, di mana pengetahuan sebelumnya itu, dari pengetahuan sebelumnya kita bisa mengetahui bahwa eh, hal tertentu itu bisa bekerja atau tidak dengan situasi yang ada. Maksudnya, jika diketahui situasi tertentu, maka kita kalau melakukan hal tertentu itu berhasil. Atau kalau kondisi tertentu seperti ini tidak boleh kita menjalankan hal tertentu. Jadi kalau situasi A, kita harus melakukan tindakan A1, tetapi tidak boleh melakukan tindakan A2. Kalau situasi
B yang terjadi, kita harus melakukan tindakan memutuskan B1 karena B2 tidak bisa. Nah, itu ya. Nah, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, kita bisa menetapkan prosedur atau aturan yang menjadi acuan karena dari pengetahuan itu kita tahu mana yang biasanya berhasil untuk mengatasi hal tertentu. Nah, contoh yang paling gampang itu adalah perhitungan pajak. Perhitungan pajak itu sudah dengan jelas ditetapkan. Jumlah uang yang akan diambil pajaknya itu berapa itu sudah ada aturannya. Misalnya berapa persen pajak yang harus dibayarkan, atau kalau suami istri mau pajaknya mau disatukan, maka pembayarannya jumlahnya berapa. Kemudian pajak itu ada berbagai jenis pajak. Kalau pajaknya pajak apa, itu besarnya berapa, pajak lain besarnya berapa. Kemudian kalau di dalam keluarga itu anggota keluarganya punya anak berapa, maka dia pajaknya bayarnya berapa, yang belum tentu sama. Jika penghasilannya berapa, maka pajaknya berapa, sudah ada perhitungannya dengan jelas. Nah, apabila situasi yang ada itu sudah diketahui dengan jelas, maka keputusan itu bisa diambil dan dimanage dengan baik. Jadi, karena hal demikian inilah di mana prosedur yang ada itu sudah jelas mengatur pembayaran pajak itu secara precise, maka hal ini biasanya bisa dibuat otomasinya, bisa dibuat perhitungan otomatis menggunakan komputer karena prosedur-prosedur yang ditetapkan sudah jelas sehingga bisa dibantu pemrosesan menggunakan komputer sehingga structure decision bisa juga dianggap sebagaimana tadi yang saya sampaikan adalah bisa dianggap sebagai program decision. Nah, sedangkan unstructured decision itu adalah keputusan di mana ada variabel-variabel yang mempengaruhi yang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Nah, secara lebih jauh bisa juga disampaikan bahwa unstructured decision itu adalah decision di mana membutuhkan penilaian, membutuhkan evaluasi, membutuhkan insight untuk memecahkan suatu masalah. Disebut sebagai unstructured ini karena proses pengambilan keputusan itu tidak terjadi atau tidak dijumpai sebelumnya di dalam bentuk yang sudah teratur, sudah sama, dan tidak ada aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang bisa selalu menetapkan hal yang sama dan tidak ada urutan-urutan respon yang sudah ditetapkan di dalam organisasi. Jadi nanti akan dijelaskan contohnya seperti apa. Jadi pada unstructured decision ini keputusannya ini tidak bisa diprogram di komputer. Tidak bisa begitu saja aturan-aturannya itu jelas gitu. Nah, kalau aturannya tidak jelas, lalu mengambil keputusannya bagaimana? Pengambilan keputusannya itu ada banyak aturan-aturannya, ada juga mungkin kriteria tambahan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam proses otomasi, gitu. Atau tidak bisa diotomatiskan. Contohnya, unstructured decision itu berhubungan misalnya dengan isu ketenaga kerjaan. Walaupun isu ketenaga kerjaan itu bisa diukur, bisa diperkirakan secara misalnya kebutuhan suatu bagian itu ada berapa, kemudian berapa tenaga kerjanya, kemudian ada masalah keahlian tenaga kerja, tetapi ada penilaian-penilaian yang lain yang mungkin tidak bisa begitu saja diprogram oleh komputer ya, diprogram di komputer ya, sehingga hal ini disebut unstructured decision. Contoh lain adalah
setting policy for the implementation of a new technology. Jadi kalau kita mau punya policy terkait teknologi yang baru, itu tidak bisa kita buat program yang otomatis bisa membuat policy penerapan teknologi yang baru, karena kita juga tidak tahu teknologinya. Nah, itu memerlukan penilaian manusia yang akan menganalisis terlebih dahulu, gitu ya. Apakah itu teknologinya itu bisa diterapkan atau tidak, karena berdasarkan banyak faktor, tidak ada rumusnya. Berdasarkan faktor, misalnya faktor kesiapan tenaga kerja yang akan mengimplementasikan teknologi yang baru. Juga ada aspek lain, misalnya aspek apakah kalau diimplementasikan teknologi baru nanti bagaimana dengan tenaga kerja yang ada. Tenaga kerja ini nanti apakah akan dikurangi atau tidak dengan adanya teknologi yang baru. Kemudian teknologi yang baru itu mungkin terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan etik atau terkait dengan policy dari pemerintah, apakah ini boleh atau tidak. Jadi ada banyak faktor yang harus didefinisikan pada setting policy dari implementasi new teknologi. Juga di dalam menuliskan news report, ya. Di dalam menuliskan suatu berita, itu kita menulis berita mencakup masalah bahasa, mencakup masalah informasi. Informasi itu juga akan dituliskan itu informasi seperti apa. Sulit didefinisikan untuk membuat news report yang baik, ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembuatan beritanya. Apakah berita akan dibuat secara detail ataukah berita tidak dibuat secara detail? Runtunannya sebaiknya seperti apa? Report itu jenis-jenis itu juga tergantung pada jenis-jenis report yang ingin disampaikan dan sebagainya. Nah, juga untuk menilai kecukupan bisnis proposal, itu juga tidak bisa dengan mudah kita buat decision yang terstruktur, yang kalau bisnis proposalnya seperti ini maka disetujui. Contohnya misalnya bisnis proposal itu tergantung dari biaya yang ditetapkan. Tetapi biaya yang ditetapkan itu apakah bagus atau tidak itu tergantung. Misalnya kalau biayanya kecil tapi impact-nya kecil, nah itu mungkin tidak bisa. Atau biayanya kecil tapi impact-nya besar, atau biayanya besar tapi impact-nya besar, maka penilaiannya seperti apa? Besar biayanya itu yang dimaksud sebesar apa, dan impact-nya itu seperti apa. Nah, cara mengukur impact dari suatu bisnis itu juga uh, sulit untuk dinilai dengan mudah, gitu. Dan selain itu juga di dalam melakukan decision mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, ya, di dalam voting, atau voting tidak harus pemilu tetapi dalam pemilihan-pemilihan tertentu di dalam organisasi, itu berdasarkan kriterianya itu ada banyak faktor, ya. Itu tidak bisa dengan mudah kita buat prosedurnya atau rule-nya secara jelas. Nah, di antara keduanya, di antara structure dan unstructured decision, itu ada yang namanya semi-structured decision. Semi-structured decision itu adalah decision yang dia memiliki elemen structure dan semi-structure. Jadi ada bagian yang sudah jelas bisa ditetapkan, tapi ada bagian lain yang memerlukan penilaian manusia. Contohnya adalah proses perekrutan tenaga kerja yang baru. Nah, di dalam perekrutan tenaga kerja itu ada proses yang bersifat terstruktur, ya. Nah, contohnya ketika kita menanya ke seorang karyawan, calon karyawan, kita bisa menanyakan misalnya pengalaman kerjanya sudah berapa tahun, pendidikannya apa. Kita bisa tahu berarti kita bisa membuat
bahwa pengalaman kerjanya itu harus berapa tahun minimal, dan pendidikannya itu juga harus itu pendidikan terakhirnya itu apa. Tetapi selain itu ada juga keputusan yang berdasarkan pada pengalaman manusia. Misalnya social skill atau kemampuan sosial, bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan dalam memecahkan masalah. Kemudian ada hal-hal yang lain yang tidak bisa dibuat prosedurnya dengan jelas. Maka dia disebut semi-structure decision. Ya. Jadi sudah jelas kita sudah membahas bahwa ada 3 jenis keputusan, yaitu structure decision, unstructured decision, dan semi-structure decision. Nah, ini berikutnya penjelasan mengenai structure, semi-structure, unstructure. Saya tidak bicarakan lagi secara detail karena tadi sudah saya jelaskan. Jadi, saya cuma membahas beberapa hal di sini. Contoh structure decision itu, contohnya misalnya untuk keputusan untuk melakukan penagihan penagihan suatu pembelian gitu ya, atau untuk menginput order, itu kan prosedurnya sudah pasti. Untuk melakukan uh, analisis budget ya, atau short term forecasting, personnel report, atau make or buy analisis. Tapi di sini tentu analisis yang terjadi ini hanya sederhana saja, ya, sederhana saja, bukan sesuatu yang eh, keputusan yang rumit ya, karena kalau rumit itu membutuhkan penilaian manusia, pengalaman manusia. Kalau semi structure misalnya di sini, contohnya di sini misalnya masalah project scheduling ya, atau reward system design. Nah, tentu ini mengandung hal-hal yang terkait eh, keputusan yang terstruktur, tapi juga mengandung hal yang keputusan yang tidak terstruktur karena memerlukan human experience. Nah, sedangkan unstructured decision itu benar-benar suatu keputusan yang tidak bisa menggunakan tidak bisa ditetapkan prosedurnya, misalnya negosiasi. Karena negosiasi itu kita mengatakan suatu hal tergantung apa yang akan disampaikan oleh orang lain, tergantung apa yang akan diucapkan oleh pihak lawan gitu. Misalnya kita mau menegosiasi harga atau menegosiasi beban kerja, maka itu tergantung dari pihak yang yang kita ajak melakukan negosiasi atau lobby. Demikian juga dalam rekrutmen tadi seperti sebagaimana yang saya sampaikan, atau new technology development, atau contoh-contoh yang lain ya. Nah, jadi semakin suatu keputusan semakin unstructured, maka semakin sulit karena memerlukan human experience. Itu adalah Gory Morton Framework example ya. Nah, di dalam decision making itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan optimisasi, yaitu suatu proses untuk memperoleh solusi terbaik, solusi yang paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau satisficing model itu adalah model yang akan memperoleh atau menghasilkan solusi yang bagus, tapi bukan solusi terbaik. Sedangkan heuristik itu adalah suatu prosedur atau guideline yang biasanya digunakan untuk apa namanya
untuk menghasilkan solusi yang bagus gitu ya. Jadi heuristik itu biasanya digunakan pada bidang artificial intelligence ya, merupakan suatu prosedur atau guideline yang diterima yang bisa digunakan untuk petunjuk di dalam mengambil keputusan yang bagus ya. Demikian penjelasan saya terkait decision ini. Nanti saya akan menjelaskan eh, mengenai topik berikutnya atau subtopik berikutnya, lanjutan dari approach in decision making ini pada video berikutnya. Terima kasih.